warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali lagi ke channel ini bersama saya, Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum mulai tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan untuk menerima materi pembelajaran kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, agama, etnik, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menjadi PR bagi kita, kewajiban bagi kita untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kerukunan bangsa kita, bangsa Indonesia. Pertama, kerukunan intern. Kerukunan antar umat dengan agama yang sama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan itu bukan barang gratis. Terdapat penggalan sejarah kelam di mana kerukunan pernah terkoyak dari negeri ini. Bukan hanya harta benda yang hilang atau terbakar, bahkan banyak nyawa manusia yang harus melayang hanya karena ketidakmampuan kita dalam menjaga kerukunan. Sebagai bagian dari masyarakat, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kita jaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan di mana saja kita berada, serta kapan saja tanpa mengenal waktu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang berhubungan dengan kerukunan. Bagaimana bunyi hadisnya? Yuk langsung saja kita simak. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarih ma yuhibbu li nafsih. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut jelas sekali menggambarkan betapa Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai antar sesama. Betapa Islam mengajarkan kita selaku umatnya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Tanpa perlu kita mengenal atau membedakan siapa dia, apa jabatannya, apa sukunya, apa budayanya, apa etnisnya, apa rasnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Karena semua perbedaan itu dapat kita abaikan dengan toleransi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu toleransi dan kerukunan, seperti biasa, kita akan bahas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Kompetensi dasar terkait sikap spiritual 1.2. Meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kompetensi dasar terkait sikap sosial 2.2. Bersikap toleran, rukun,
dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40 hingga 41, dan Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 32, serta hadis terkait. Kompetensi dasar terkait pengetahuan 3.2. Menganalisis makna Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40 hingga 41, dan Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 32, serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kompetensi dasar terkait keterampilan 4.2.1. Membaca Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40 hingga 41, dan Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 32, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. 4.2.2. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40 hingga 41, dan Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 32 dengan fasih dan lancar. 4.2.3. Menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40 hingga 41, dengan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 32. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk membaca, menganalisis, dan mendemonstrasikan Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40 hingga 41, dan Quran Surah Al-Maidah, Surah ke-5 ayat 32, serta hadis terkait, lalu menghubungkannya dengan 3 perilaku mulia, yaitu toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Sekarang saatnya kita masuk ke materi pembelajaran kita. Tapi jangan lupa, siapkan buku catatan dan alat tulismu, lalu catat hal-hal penting di dalam materi pembelajaran kita. Mengawali materi pembelajaran kita terkait kerukunan dan toleransi, kita akan menyimak sebuah kisah teladan pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Rasulullah SAW, sedang terburu-buru untuk pergi ke masjid karena ia takut tertinggal sholat subuh berjamaah. Tapi di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang jalannya sangat pelan dan lambat. Dan kondisinya pada saat itu mereka sedang berjalan di gang yang sangat sempit. Demi memuliakan dan menghormati si kakek, Ali bin Abi Thalib tidak ingin mendahuluinya. Ia terus berjalan pelan-pelan di belakang si kakek. Ya, meskipun sebenarnya pada saat itu suara iqomah telah terdengar dari masjid. Sesampainya di depan pintu masjid, kakek tua ini justru melewati masjid begitu saja. Ternyata ia bukan orang Islam. Kakek itu adalah seseorang yang beragama Nasrani. Ali bin Abi Thalib segera masuk ke dalam masjid. Dan ajaibnya, Rasulullah SAW dan para jamaah lainnya masih sedang rukuk. Belum selesai sholat subuhnya. Maka Ali pun turut serta dalam sholat berjamaah hingga selesai dengan sempurna. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa tadi rukuknya lama sekali? Padahal engkau tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya." Rasulullah SAW pun menjawab, "Tadi Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku. Menahannya lama sekali. Ketika ia melepaskannya, barulah saya bangun dari ruku." Para sahabat bertanya kembali, "Mengapa Jibril melakukannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak menanyakannya kepada Jibril.
Lalu Jibril datang dan menjelaskan kepada Rasulullah SAW, "Hai Muhammad, tadi Ali tergesa-gesa ingin sholat berjamaah. Namun di dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Ali tidak ingin mendahuluinya karena sangat menghormati orang lain meskipun ia Nasrani." Toleransi adalah kata yang sudah sering kita dengar, sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi, apa sebenarnya toleransi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap toleran, saling mengerti antar kelompok yang berbeda. Toleransi juga merupakan batas ukur, penambahan, atau pengurangan yang masih diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan. Serta toleransi dapat juga diartikan sebagai penyimpangan yang terjadi atau penyimpangan yang dilakukan, di mana penyimpangan itu masih dapat diterima dalam suatu pengukuran kerja. Toleransi sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai sebuah kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, perilaku, pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dengan banyaknya perbedaan tersebut, diharapkan manusia memiliki rasa toleransi dalam menyikapi segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok masyarakat, kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Toleransi yang berhasil diterapkan tentu akan membawa kerukunan di antara kita, antara aku dan kamu, antara kita dan mereka, di setiap lapisan masyarakat tanpa peduli ada perbedaan apa di antara kita. Menurut KBBI, kerukunan berasal dari kata rukun yang memiliki arti dua versi. Versi pertama, rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi demi sahnya suatu pekerjaan atau kegiatan. Bisa dikatakan sebagai asas, dasar, sendi. Versi rukun pertama ini misalnya seperti rukun iman, rukun Islam, rukun ibadah, dan sebagainya. Rukun versi kedua memiliki makna sebagai baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Rukun versi kedua inilah yang menjadi sumber kata dari kerukunan, di mana jelas sekali pada KBBI bahwa kerukunan ini akan membawa kita pada perdamaian dan kesatuan. Kerukunan merupakan perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan yang biasanya berkaitan dengan kehidupan beragama serta berbangsa dan bernegara. Kerukunan ini akan selalu terjaga selama kita selalu menyikapi perbedaan dengan toleransi. Terkait hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, Quran Surah Yunus Surah ke-10 ayat 40 dan 41. Yuk, simak pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum
Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus, Surah ke-10, ayat 40 dan 41. Nah, seperti biasa, sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Kedua ayat tersebut merupakan penegasan dari hasil dakwah Rasulullah SAW. Setelah mendengarkan dan membaca sendiri kedua ayat tadi, tentu kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu, yang pertama adalah golongan umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Dengan tetap berpegang teguh pada imannya, karena bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Seseorang tidak akan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan orang lain. Begitu pula sebaliknya, orang lain tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Dan yang keempat, kedua ayat tersebut juga mengajarkan kita toleransi. Dengan penjelasan ketika terjadi perbedaan pendapat antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai umatnya hanya perlu menghargai perbedaan tersebut dan tetap menjaga kerukunan dalam kehidupan kita. Terkait cara menghargai perbedaan dan toleransi, salah satu caranya adalah dengan tidak mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi berikut.
An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke, itulah tadi rangkaian pembahasan kita terkait toleransi dan kerukunan yang dibahas di dalam Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 40 hingga 41. Pada video selanjutnya, kita akan belajar tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang dibahas di dalam Quran Surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 32, serta penerapan perilaku mulia. Jika ada pertanyaan, boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu. Serta jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu tahu ketika ada video-video baru yang diupload melalui channel ini. Dan kamu juga boleh follow Instagram dan Twitter saya @septiawiwi. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.